Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil marjuwi lutfuhu wa thawabuh, al-wasi'i afuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-qawiyyu sultanuh. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuh. Sallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammadin al-azimi akhlaquh wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa man ilallahi raja'uh, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita muliakan para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini Allah kumpulkan kita, Allah pertemukan kita di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Rasulullah wa Habibi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari akhir. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatus sadisatu wal arba'un ba'dal mi'ah min al-hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi. Hikmah yang ke-146 dari Al-Hikam Al-Ataiyah, berkata pengarangnya Al-Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari. Idza aradta ayyaftaha laka babar raja fashhad ma minhu ilaik. Yang artinya, apabila engkau menghendaki bahwa Allah bukakan bagi engkau pintu harap, maka saksikanlah, maka pandanglah sesuatu yang dari Allah kepada engkau. Dengan menyaksikan anugerah pemberian dari Allah kepada kita, maka itu akan membuka pintu harap di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-raja inda ba'dil ulama irtiyahul qalbi lintidhari ma huwa mahbubun indah bitahsili asbabih. Bermula pengertian ar-raja. Ar-raja itu bahasa kita mengharap. Nah, pengertian mengharap menurut sebahagian para ulama, lapangnya hati, senangnya hati karena menunggu sesuatu yang sesuatu itu dicintai di sisinya, dengan menghasilkan segala sebab-sebab sesuatu yang dicintai itu. Nah, itu ar-raja, itu mengharap. Orang mengharap itu tentu hatinya lapang, hatinya senang karena menunggu sesuatu yang dia inginkan setelah dia mengerjakan segala macam sebab-sebabnya. Para muhibbin rahimakumullah, orang yang sedang sakit, orang yang sedang sakit ini begitu berobat dengan macam-macam obat, dia minum obat dengan teratur, dengan sesuai dosisnya, maka dia berharap kesembuhan. Maka dia berharap dapat kesembuhan. Berharapnya itu tentu setelah dia berobat, setelah dia minum obat dengan peraturan dan dosis yang ditentukan. Nah, itu namanya adalah berharap sembuh bagi orang yang sedang sakit tadi.
Kalau orang sakit ini tidak berobat atau minum obat tidak sesuai petunjuk dokternya, dia berharap sembuh, itu bukan mengharap. Itu bukan berharap sembuh, tapi itu sesuatu adalah yang sifatnya kebodohan dan terperdaya. Ini orang garing nih berobat kada mau, minum obat apalagi, tapi hati berharap mudahan sigar. Nah ini ngarannya maangan-angan, ini ngarannya adalah satu kebodohan dan terperdaya. Kalau mau berharap sembuh, orang sakit ini berobat, makan, minum sesuai petunjuk dokter. Nah berharap sembuh, nah itulah namanya berharap atau ar-raja tadi. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hijrah dari suatu akhlak tercela kepada akhlak terpuji, dan dia bersungguh-sungguh dalam taat kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa orang-orang yang berhak untuk mendapatkan rahmat Allah, orang-orang yang berhak untuk mengharapkan rahmat Allah, itu orang yang beriman, orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang sungguh-sungguh berpindah daripada kejahatan kepada kebaikan. Nah itulah yang berhak untuk berharap dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Faman amana wattaqa thumma irtaha qalbuhu lintidhari rahmatillah fahuwa sahibu raja. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman lalu bertakwa kepada Allah, melaksanakan yang disuruhnya, menjauhi yang dilarangnya, lalu hatinya gembira karena menunggu rahmat Allah. Nah itulah orang yang dinamakan punya sifat ar-raja. Itulah orang yang dinamakan orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man amana wakhtalat wa asa thumma irtaha qalbuhu lintidhari rahmatillah fahuwa sahibu humkin wa gurur. Dan orang yang beriman tapi mencampur adukkan kebaikan kejahatan, halal dan haram, dan maksiat kepada Allah, kemudian hatinya senang menunggu rahmat Allah. Nah ini sahibu humkin wa gurur, ini orang yang bodoh dan orang yang terperdaya. Nah para muhibbin rahimakumullah, jadi kalau kita mengharapkan rahmat Allah, jalankanlah sebab-sebab untuk mendapatkan rahmat itu. Kamam bastal bidra fil ardi summa saqahu wa naqqal arda 'anil syauq wal hasis summa intazal hasad fahuwa sahibu raja. Contohnya seperti orang yang menebarkan paung di bumi, di sawah. Dia tebarkan paung bibitnya. Kemudian dia siram. Dia bersihkan bumi dari duri dan rumput. Lalu dia menunggu agar bisa panen suatu saat. Nah inilah orang yang benar-benar berharap panen. Tanahnya ada, paungnya, bijinya ditebarkan, kemudian dirawat, dipelihara, dipupuk, disiram. Setelah itu dia menunggu satu saat akan panen. Nah itulah yang namanya mengharapkan panen.
Wa in basal bidra wa lam yashtagil bi ta'ahudih wa intazara al-hasad fa huwa sahibu humkin wa gurur. Jika dia menebarkan paung, tebarkan biji, tidak dipeliharanya, tanam buang, mengharapkan panen satu saat, mengharapkan hasil yang baik, maka ini orang adalah sahibu humkin, orang yang punya kebodohan, wa gurur, dan terperdaya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ar-raja wasfun mahmud, mengharapkan rahmat Allah itu merupakan suatu sifat yang terpuji. Nah, kita mengharapkan keridhaan Allah, kita mengharapkan surganya Allah, mengharapkan rahmatnya Allah, itu satu sifat yang terpuji. Li'annahu ba'ithun 'ala ta'at wa muwazabatiha, karena mengharap tadi itu membangkitkan untuk taat dan mengekalkan taat. Kita mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan keridhaan Allah, atau mengharapkan surganya Allah, itu membangkitkan kita untuk melakukan taat kepada Allah. Nah, makanya raja itu mengharap itu adalah sifat yang terpuji, bisa membangun niat di dalam hati untuk berbuat taat kepada Allah. Nah, karena mengingat rahmat Allah, surganya Allah, segala macam kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang yang taat, nah itu membuat hati kita bangkit untuk taat kepada Allah dan untuk mengekalkan ketaatan itu. Wal amal 'ala raja, dan beramal atas dasar mengharap, ahabbu ilallah minal amal 'alal khauf, lebih disukai Allah daripada beramal atas dasar takut kepada Allah. Orang beramal itu bisa karena berharap dapat surga, bisa berharap dapat ridha Allah, bisa berharap dapat rahmat Allah, lalu dia beramal. Nah, ini lebih disukai oleh Allah, artinya lebih besar pahalanya daripada orang yang beramal karena takut dengan Allah, karena takut dengan azab Allah. Kan kita beribadah ini, khususnya orang-orang umum, itu adalah lepas di antara dua. Ada orang beribadah karena takutan dengan azab Allah, ada orang yang beribadah hendak dapat surganya Allah. Nah, dua itu lebih baik kita mengambil kalau hendak beribadah mengharapkan rahmat Allah. Itu lebih besar pahala daripada kita takut kepada Allah. Ini takutan. Kalau kada sembahyang, takutan mati ke neraka, lalu sembahyang. Ada yang satunya dia sembahyang karena mengharapkan masuk surga, nah lebih baik ini. Karena itu lebih dekat kepada kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, jadi mengharap itu mesti ada dilalui dengan menjalankan segala sebab. Sebahagian ulama berkata, qala ba'duhum ar-raja salasa, mengharap itu ada 3 macam. Rajulun amila hasanatan fahuwa yarju qabulaha. Pertama, seseorang beramal kebaikan. Dia telah sembahyang dengan sempurna syarat rukunnya. Dia telah menjalankan satu ibadah. Lalu dia berharap diterima ibadah itu. Nah, ini ngarannya, ini namanya adalah raja. Dia beribadah dengan sebenarnya, dia beribadah dengan sebaik-baiknya, lalu berharap diterima oleh Allah. Ini sahibur raja. Yang kedua, warajulun amila sayyi'atan tsumma tab fahuwa yarjul maghfirah. Seseorang yang berbuat dosa, kemudian dia tobat kepada Allah,
dia berbuat dosa lalu tobat kepada Allah, bahwa yarjul maghfirah, dia mengharapkan ampunan Allah. Ini namanya adalah harap. Nah, berbuat macam-macam dosa tapi tobat. Habis tobat dia minta ampun kepada Allah, lalu berharap diampuni oleh Allah. Nah, ini benar-benar berharap. Nah, yang ketiga, warrajulul kadzib. Ini orang yang pendusta, orang yang berdusta. Orang yang berdusta. Yatamada bidzunub wa yaqul arjul maghfirah. Dia mengekali satu dosa, dia terus-menerus melakukan dosa sambil berkata, mudahan diampuni Allah. Nah, ini ar-rajulul kadzib. Ini raja yang tidak benar. Kalau hendak dapat ampunan, nah berhentilah melakukan dosa. Ayo aja berharap dapat ampunan. Kalau masih yatamada, masih terus-menerus melakukan dosa sambil mudahan diampuni Allah kena. Nah, ini adalah ar-rajulul kadzib, ini orang yang berdusta. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kita berharap apapun kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan suatu ibadah. Kita berharap kepada Allah itu adalah ibadah. Dan Allah sangat senang, Allah sangat cinta kepada orang-orang yang selalu berharap kepada Allah. Orang yang bergantung kepada Allah, itu Allah sangat suka. Maksudnya Allah suka itu apa? Allah akan memberi ganjaran yang besar. Allah akan memberi pahala. Setiap kali kita berharap, itu berarti kita melakukan satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berdoa misalnya, doa orang yang sakit mudahan disembuhkan oleh Allah. Kalau kita berharap tuh, nah itu sudah jadi doa, sudah jadi harap yang nilainya ibadah, berharap. Para muhibbin rahimakumullah, orang berharap supaya diberi Allah ilmu. Orang berharap supaya diberi Allah ilmu. Nah, tuntutlah ilmu. Tuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Tuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, dengan menjalankan segala adab-adab menuntut ilmu. Berharaplah akan diberi Allah ilmu, maka Allah akan memberikan ilmu kepadanya. Sebab Allah dalam hadis qudsi mengatakan, ana inda dhanni abdi bi, bahwa aku ini adalah menurut sangkaan hambaku kepadaku. Nah, jadi kita belajar sungguh-sungguh, kita belajar dengan benar. Lalu kita beradab dalam belajar itu bagaimana adab orang belajar ilmu. Nah, setelah itu kita pulang sambil mengharapkan dapat ilmu dari Allah. Nah, harapan ini kadang akan sia-sia. Allah akan mengabulkan apa yang kita harapkan itu. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, kalau kita ini berharap dapat ilmu, apalagi dapat ilmu yang hebat, dapat ilmu ma'rifat misalnya, tapi kita kada benar-benar menuntut ilmu atau menuntut ilmu kada pakai adabnya, nah maka ini adalah satu kebodohan dan terperdaya. Orang menuntut ilmu supaya dapat ma'rifat, menuntut ilmunya duduk di warung, batis bejuntai sambil minum. Hendak dapat ilmu dari Allah. Nah, ini sahibu humkin wa gurur. Orang menuntut ilmu itu mesti di majelis ilmu. Kada mau di warung tuh orang kehausan, orang kelaparan tuh di warung. Kalau menuntut ilmu di majelis ilmu. Jadi kawan-kawan kita yang menuntut ilmu ke sini nih, duduk di warung, ini kada dapat pahala majelis. Dan mulai rumah sampai ke warung tuh kada dihitung sebagai langkah menuntut ilmu. Majelis ya dalam masjid ini majelis. Majelis yang dalam masjid ini adalah majelis. Dan yang berhubung dengannya, yang berait dengannya. Nah, kemana sampai raitannya nih? Nah, itulah majelis. Di majelis itulah Allah menurunkan rahmatnya, Allah menurunkan madat pertolongannya. Nah, yang putus dari itu sudah bukan majelis. Sudah bukan majelis. Sama kalau melihat TV di rumah sama aja.
Jadi majlis itu dalam masjid, dan yang wa mayattasilu bih, dan yang berait dengannya. Karena masjidnya penuh, lalu yang mana berait itulah namanya majelis. Yang sudah putus, tahalang jalan, tahalang apa, itu bukan majelis lagi. Itu hanya sekedar menonton TV atau mendengar mic radio. Nah, ini adab. Kalau sudah menuntut ilmu dengan adab yang benar, lalu berharap kepada Allah dapat ilmu, nah ini sahibur raja, orang yang berharap. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa kaifiyatu tahsilih, bermula cara untuk menghasilkan raja tadi. Syuhudu ihsanillah wa sa'ati rahmatih wa maghfiratih ilaih. Cara untuk mendapatkan raja, cara untuk mendapatkan berharap tadi adalah menyaksikan kebaikan Allah, luasnya rahmat Allah, dan ampunan Allah. Baik itu melalui Quran menerangkan, atau melalui hadis-hadis, atau melalui perkataan-perkataan salafus salih. Kalau kita misalnya hendak berhutang lawan seseorang, si A, kita nak berhutang. Nah, sebelum kita berhutang tuh kita dulu mencari tahu kayak apa si A tuh orangnya. Nah, pacang kita datangi untuk berhutang nih. Nah, kayak apa garang orangnya itu? Oh, ternyata menurut informasi orangnya itu pemurah, orangnya itu baikan, orangnya tuh lemah lembut. Nah, kalau kita ada harapan di hati, bisa dihutanginya aku. Nah, karena sudah tahu orangnya macam itu. Kalau kita mendengar informasi bahwa orang itu pemalar, ingkin, lagi kasar, ada sembarang orang kawa. Nah, tentu hati kita akan berharap kepada orang yang seperti itu. Nah, untuk mengharapkan rahmat Allah ini, kita pikirkan, kita renungi ayat-ayat Allah yang menerangkan bagaimana luasnya rahmat Allah, bagaimana kebaikan Allah, bagaimana ampunan Allah. Qala Allah Ta'ala, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakan wahai Rasul, hai hamba-hambaku yang telah melampau batas atas diri mereka. Hai hamba-hambaku yang suka maksiat, hai hamba-hambaku yang zalim, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Arti jangan berputus asa itu apa? Mengharaplah rahmat Allah. Orang-orang zalim, orang-orang fasik, orang-orang yang banyak dosa, mengharaplah rahmat Allah dengan cara bertobat, dengan cara minta ampun. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Ini ayat menunjukkan bahwa Allah itu mengampuni dosa seluruhnya, dosa kita. Asalkan kita berharap dan kita melakukan sebab-sebab untuk bisa berharap. Jadi orang-orang yang maksiat sedemikian banyak kepada Allah, jangan putus asa. Tobatlah kepada Allah, berharaplah kepada Allah, Allah mengampuni seluruh dosa. Nah, ini artinya kita dengari ayat ini menumbuhkan harapan kita bahwa kita akan diampuni oleh Allah kalau kita bujur-bujur tobat kepadanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, wallazi nafsi biyadihi lallahu arhamu bi 'abdihil mu'min minal walidati syafiqati bi waladiha. Rasulullah bersabda, demi Allah, sungguh Allah itu lebih sayang dengan hambanya yang beriman daripada seorang ibu yang penyayang dengan anaknya. Ini seorang ibu yang penyayang dengan anaknya. Tentu ibu ini kadang akan membiarkan anaknya sengsara, kadang akan membiarkan anaknya susah. Nah, Allah itu kepada orang yang beriman lebih sayang daripada itu. Lebih sayang daripada itu. Oleh karena itu Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, ma uhibbu ay yuj'ala hisabi ila abawayya
li'anni a'lam anna Allah Ta'ala arhamu biminhuma. Ujar Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, aku tidak ingin bahwa dijadikan hisabku nanti di akhirat kepada orang tuaku. Di akhirat tuh yang menghisab itu kaina abah mama kita, andai kata yang menghisab kita di akhir itu abah mama, kok kada hakun. Aku lebih mau dihisab Allah karena aku tahu Allah lebih sayang kepadaku dari orang tuaku sendiri. Jadi kalau sudah tahu bahwa Allah itu penyayang lebih dari ibu kita, ayah kita, tentu hati kita ada harap kepada Allah untuk disayangnya. Ada harap kepada Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law aznaba al-'abdu hatta tablugha dhunubuhu 'anana as-sama' ghafartuha lah mastaghfarani wa rajani." Jikalau seorang hamba berbuat dosa sehingga sampai dosa-dosanya itu ke atas langit. Nah, kalau ditumpuk-tumpuk nih, dosa catatannya tuh, ini hari ini berbuat ini, hari ini berbuat ini, hari ini berbuat ini, dosa-dosa jadi sebuah buku. Ditumpuk sampai ke langit tingginya tumpukan buku dosa. Faghafartuhalah, aku ampuni dosa-dosa itu bagi hambaku tadi. Syaratnya dua, mastaghfarani warajani, selama dia istighfar minta ampun kepadaku dan mengharap ampunan kepadaku. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi tidak ada alasan untuk tidak tobat kepada Allah, tidak ada alasan untuk tidak berharap kepada Allah. Karena dosa sebesar apapun, dosa sebanyak apapun, bila kita istighfar, minta ampun kepada Allah dan berharap ampunan, la ghafartuhalah, niscaya aku ampuni baginya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi salah satu penunjang kita untuk selalu bisa taat kepada Allah, untuk bisa mengekali taat adalah sifat raja, sifat berharap. Di waktu kita malas beribadah kepada Allah, di waktu kita bosan beribadah kepada Allah, gunakan sifat raja. Gunakan sifat raja ini. Nah, kalau aku beribadah, aku akan dapat rahmat Allah. Kalau aku beribadah, aku akan dapat ridhanya Allah. Nah, supaya malas itu bisa hilang dengan sifat ar-raja ini. Nah, itu gunanya kita mempunyai sifat ar-raja ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya insyaallah hikmah yang ke-147. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Bayai الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم